berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh bersama kembali dalam program Rest in God. Bersama-sama kita akan menghampiri, menikmati hadirat Tuhan, mempersembahkan korban syukur kita dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberi kita ketenangan hati, memberi kita arah bagaimana kita melewati berbagai permasalahan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan sangat peduli dengan apa yang terjadi dengan hidup kita, dengan masalah-masalah kita. Tuhan ingin kita bisa melewatinya dengan baik, dengan berkemenangan. Tuhan ingin hati kita tidak galau, tidak stres, tidak tertekan selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Percaya janji Tuhan ini, ya dan amin. Layak kita percayai. Mari kita hampiri Dia dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami. Kami tidak pernah melangkah sendirian, apalagi ketika melewati pergumulan hidup, melewati masalah-masalah yang begitu berat untuk kami tanggung. Kami tahu kemana kami harus datang dan menemukan kelegaan, yaitu di dalam hadirat-Mu. Bapa, kami menyerahkan hidup kami menyerahkan semua permasalahan, semua beban berat kami kepadamu. Kami sangat percaya dalam belas kasihan dan anugerah-Mu, Engkau akan memberi kami kelegaan, memberi kami ketenangan, memberi kami hikmat untuk bisa mengerti apa yang harus kami lakukan. Bahkan Engkau bekerja dengan cara-Mu yang tidak terbatas, membuka jalan keluar bagi kami, supaya kami bisa melewati semua permasalahan itu dengan berkemenangan. Tidak ada alasan bagi kami menyerah, tidak ada alasan bagi kami terus tertekan, terus stres, tetapi selalu ada pengharapan di dalam Engkau. Bapa, kami membawa korban syukur kami kepadamu. Terimalah pujian penyembahan kami. Hati-Mu kiranya disukakan atas pujian ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tak
bagian terbaik dalam hidup kita mempermuliakan nama Tuhan itu kalau kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat itu bisa jadi kesaksian yang baik. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, kita mesti berani tampil beda. Bukan karena kita ingin mendapat perhatian atau karena kita ingin mencari pujian orang. Berbeda di sini dalam arti hidup kita harus memancarkan iman kita yang sesungguhnya. Hidup kita menjalani kebenaran firman Tuhan seperti yang sesungguhnya. Kehidupan baru kita itu sungguh-sungguh menjadi sebuah kenyataan hidup yang kita jalani hari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak orang Kristen kadang-kadang menjadi batu sandungan dan orang akhirnya kan berkata, tidak ada bedanya ikut Tuhan sama ikut setan. Tidak ada bedanya ke gereja atau enggak ke gereja. Itu tidak boleh terjadi. Karena Tuhan hadirkan kita di tengah-tengah dunia ini untuk membawa perbedaan. Dan perbedaan itu adalah perbedaan yang baik sebagaimana Tuhan rancang. Benar dan mulia di hadapan Tuhan. Kita akan sharing pentingnya kita bisa tampil beda di depan orang lain di dunia ini. Tapi sebelumnya saya ingin ada yang sharing karena ini tantangan kita semua. Kalau kita ingin ikut Tuhan, kadang-kadang ada banyak godaan yang jadi tekanan kepada kita. Sepertinya harus memaksa kita sama dengan orang-orang lain. Padahal kita tahu itu tidak sesuai dengan iman yang kita percayai. Tidak sesuai firman Tuhan yang kita sudah pahami. Siapa yang akan berbagi tentang pengalaman ini? Silakan. Mungkin saya. Ya, untuk tema kali ini berani tampil beda. Kebetulan saya punya cerita yang berkaitan, yaitu cerita ketika saya sedang bekerja di kantor. Saya punya dua cerita sebetulnya. Ya, cerita yang pertama adalah ketika saya mengetahui bahwa ada teman saya yang mau mengambil barang perusahaan tanpa izin, tanpa meminta izin dulu terhadap atasan. Saya sudah peringatkan, tetapi dia bilang, sudahlah nanti kalau ketahuan saya balikin. Ya akhirnya saya laporkan ke atasan saya. Akhirnya saya laporkan ke atasan saya, karena saya tahu itu tindakan yang tidak benar. Dan saya melaporkan itu juga, dan juga ada juga teman saya yang sudah memperingatkan teman saya yang lain, kamu tidak takut memang kalau misalkan dia tahu dan pada akhirnya nanti dia marah sama kamu. Saya bilang saya tidak takut karena daripada saya maksudnya lebih baik saya dapat musuh, lebih baik saya kehilangan teman daripada saya kehilangan iman terhadap Tuhan, daripada saya kehilangan Tuhannya. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, ada juga pengalaman ketika supplier itu menelpon saya dan dia menawarkan, dia mempush lah. Dia meyakinkan saya untuk menggolkan proyeknya dia dengan iming-iming tertentu dan saya tolak. Ketika saya tolak, dia berusaha untuk membujuk kembali dengan bilang, oh si A juga ini kok Pak, si A tuh teman Bapak juga saya kasih kok Pak, dia juga oke-oke aja. Oh saya bilang saya enggak Bu, saya enggak tertarik dengan yang seperti itu, saya bilang seperti itu. Dan pada akhirnya juga akhirnya ya puji Tuhan saya berhasil mempertahankan iman saya supaya tidak tergoda dengan yang ajakan yang seperti itu ya, dengan ajakan yang tidak baik atau berbuat curang seperti itu. Dan di situ ada rasa syukur yang luar biasa, ternyata saya bisa loh ya tampil beda, ternyata saya berhasil memberanikan diri. Ya kira-kira seperti itu Pak. Ya. Untuk tampil beda memang ada tantangan dan tekanan ya. Kadang-kadang ada perasaan takut, ada perasaan kehilangan teman, perasaan ditekan oleh teman, dimusuhin orang-orang sekitar gitu ya. Tetapi itu bagian dari proses iman kita. Kalau kita ingin ikut Tuhan Yesus memang ada saat tertentu, kondisi tertentu, di tempat tertentu. Kadangkala itu bisa terjadi dalam hidup kita. Makanya kalau serius ingin ikut Tuhan, siaplah untuk kehilangan teman kalau memang harus. Tetapi itu bukan keinginan kita. Karena kita memang harus meninggalkan hidup kita yang lama, nilai-nilai hidup yang lama, berubah dalam tampilan yang berbeda sesuai dengan
kehendak Tuhan, apa yang kita imani di dalam Tuhan Yesus. Kalau tidak ada keberanian seperti itu, maka orang akan berkata, sama saja, ikut Tuhan sama enggak, sama saja. Kalau itu terjadi berarti kan kita tidak bisa jadi berkat, tidak bisa jadi terang, tidak bisa jadi kesaksian. Bukan itu kehendak Tuhan, karena Tuhan panggil kita untuk menerangi, untuk menggarami, untuk membawa perbedaan dunia ini menjadi lebih baik. Karena ada anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana Pak? Kita sebagai umat Kristen harus berani tampil beda. Itu bagaimana tuh ya Pak? Ya kalau bicara berani itu sebenarnya memang keputusan ya. Kita semua memang harus berpikir gimana ya supaya saya berani kemudian siap menghadapi semua resiko ketika saya akhirnya memang harus tampil beda, berbeda dari orang lain. Dianggap aneh mungkin oleh orang lain, dianggap gila sama orang lain, dianggap konyol sama orang lain. Karena emang ada banyak nilai-nilai hidup dan gaya hidup kita berbeda dengan kebanyakan orang. Tetapi percayalah itu bukan sesuatu yang aneh, itu sebuah perubahan yang lebih indah yang kita jalani. Kita akan buka Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Kalau kita lihat panggilan Nuh ini Nuh memang tampil beda. Kita baca ayat yang 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Apa yang membuat Nuh akhirnya mampu untuk hidup tidak bercela, berarti berbeda dari orang dunia pada masa itu. Karena orang-orang di dunia masa itu sungguh-sungguh hidupnya dikuasai dosa luar biasa menjijikkan, membuat Tuhan sampai berkata, aku menyesal sudah menciptakan mereka semua. Dan Tuhan akhirnya memutuskan akan menghukum mereka, menghabisin mereka semua. Karena dosa yang begitu menjijikkan di mata Tuhan. Tetapi kenapa? Nuh itu hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, maka Nuh tahu isi hati Tuhan. Hidup Nuh sangat dipengaruhi oleh Tuhan. Kita ini kan sangat terpengaruh, sangat dipengaruhi oleh seseorang yang dekat dengan kita. Makanya kalau kita bergaul dengan orang berdosa, kita akan mudah jatuh dalam dosa. Kita bergaul dengan orang yang suka gosip, kita jadi juga penggemar gosip. Kita bergaul dengan orang yang suka mabuk-mabukan, kita akan jadi pemabuk. Kita bergaul dengan orang yang pakai narkoba, kita akan mudah masuk dalam kebiasaan untuk memakai narkoba. Kita sangat dipengaruhi orang yang dekat. Kita dekat dengan siapa, itu sangat mempengaruhi, sebagaimana kita juga mempengaruhi dia. Apalagi kalau kita dekat dengan seseorang yang punya wibawa, punya karisma yang begitu besar, maka kita sangat dipengaruhi sekali sama orang itu. Nah, kalau dengan bergaul dengan manusia saja, itu kita bisa terpengaruh, apalagi bergaul dengan Tuhan yang sempurna, yang luar biasa, yang begitu hikmat yang luar biasa, memiliki hikmat luar biasa, kekudusan yang tiada tercela. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, maka kita akan dipengaruhi oleh kekudusan Tuhan, dipengaruhi oleh hikmatnya Tuhan, dipengaruhi oleh wibawanya Tuhan, dipengaruhi oleh hal-hal yang baik, yang benar, yang dari Tuhan. Nuh hidup tidak bercela karena bergaul dengan Tuhan. Lebih dari bergaul dengan orang-orang yang berdosa di masa itu. Banyak orang Kristen pengen berubah hidupnya, pengen hidup menjadi baik, tetapi tetap aja bergaul dengan orang berdosa yang teman berdosanya dulu, ya akan kembali pada dosa-dosanya. Gitu. Jadi harus ada keputusan tegas, mau bergaul dengan siapa? Bergaul dengan Tuhan yang paling utama. Itu harus lebih dari bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau kita bergaul dengan Tuhan baik, kita pasti dengan orang sekitar baik. Jangan juga takut berkata begini, nanti kalau saya
banyak memberi waktu berkualitas, bergaul dengan Tuhan. Saya kehilangan teman, memang ada teman yang akan meninggalkan kita. Tetapi sebenarnya kalau kita bergaul dengan Tuhan, hati kita makin lama makin dimurnikan, dikuduskan. Kalau kita alami perubahan di dalam Tuhan, maka begitu kita bergaul dengan orang lain, pasti kita akan tampil beda. Kita menjadi pribadi yang memancarkan kemuliaan Tuhan, mengalirkan kasih Tuhan. Pikiran-pikiran kita sangat dipengaruhi oleh pikiran Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan. Itu akan membuat kita menjadi pribadi yang benar-benar memang seperti yang Rasul Paulus katakan. Kita menjadi surat terbukanya Tuhan Yesus. Orang bisa membaca hidup kita, ternyata tulisannya itu banyak cerita tentang Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Bergaul dengan Tuhan. Lebih dari semua kesibukan kita, kita harus menjadikan hubungan kita dengan Tuhan harus lebih penting, harus lebih utama. Bahkan lebih dari semua aktivitas pelayanan kita, hubungan kita dengan Tuhan harus lebih utama. Jangan sampai kesibukan kerja, jangan sampai kesibukan pelayanan membuat kita nggak ada waktu untuk bergaul dengan Tuhan, untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, untuk berkomunikasi, berdialog, berkonsultasi dengan Tuhan. Karena kesibukan yang luar biasa tidak boleh. Pelayanan tidak boleh merebut Tuhan dari hati kita. Tuhan yang utama. Karena saya mengasihi Tuhan, karena saya dekat dengan Tuhan, karena saya menghormati Tuhan, makanya saya melayani, tidak boleh dibalik. Tidak boleh dibalik. Karena saya mengasihi pelayanan, karena suka melayani, maka ya kalau ada waktu saja bergaul dengan Tuhan. Itu terbalik. Itu akan membuat hidup kita rapuh dan kita akan mudah jatuh dalam pencobaan. Kita akan tampil beda, tetapi bedanya beda yang jadi batu sandungan. Bukan beda yang jadi kesaksian yang baik. Jadi kekuatan untuk tampil beda apa? Yang pertama berarti bergaul dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, ini yang dilakukan Nuh ya. Yang pertama dia bergaul dengan Tuhan, maka hidupnya tidak bercela. Kemudian setelah Nuh mendapatkan anugerah untuk membangun bahtera yang begitu besar, setelah mendengar semuanya, ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Berarti Nuh ini pribadi yang memang punya ketaatan yang sangat murni di hadapan Tuhan. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Nuh ini tipe orang yang imannya itu tulus. Jadi kalau beriman itu tidak menjadikan akalnya menjadi pertimbangan utama. Enggak. Artinya yang Tuhan perintahkan kepada Nuh itu kan sesuatu yang tidak masuk akal. Di masa itu membangun bahtera, kapal yang begitu besar. Belum pernah satu kali pun orang membangun kapal begitu besar. Dan jangka waktunya begitu lama. Dia diolok-olok orang, dia dilecehkan orang, dihina orang, dianggap orang gila ini. Tetapi bagi Nuh, perintah Tuhan segalanya. Kenapa dia sampai bisa seperti itu? Karena dia bergaul akrab dengan Tuhan. Dia tahu betul bahwa Tuhan itu tidak pernah mempermainkan dia. Bahwa Tuhan itu tidak akan membuat hidupnya menderita. Tuhan tahu betul bahwa Tuhan itu ketika dia memberi perintah, itu pasti satu kebenaran. Sesuatu yang memang benar. Dia lakukan, dia percaya, dia lakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Saudara-saudara, kenapa kita sebagai orang Kristen kadang-kadang jadi batu sandungan? Kita milih-milih ayat yang kita anggap cocok untuk kita terapkan. Kalau kita anggap, wah ini nggak cocok, ini di lingkungan saya, kita nggak terapkan. Padahal kita sudah baca ayat itu berulang-ulang, kita sudah dengar khotbah berulang-ulang, karena kita anggap tidak cocok, maka kita nggak lakukan. Kita hanya melakukan yang kita anggap cocok, yang kita anggap masuk akal, yang kita anggap sesuai dengan keinginan kita.
Maka ketika kita keluar dan bergaul dengan masyarakat, kita nggak bisa tampil beda, memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Bukan kita yang menentukan ayat mana yang harus kita lakukan, tetapi Tuhan yang menentukan ayat mana yang harus kita lakukan. Makanya kalau kita jadi orang Kristen, jangan kita yang menentukan ayat ini cocok untuk aku, ayat ini nggak cocok, ini untuk orang lain saja. Jadi yang cocok-cocok untuk kita saja, yang akhirnya kita percayai, kita praktekkan, yang lain kita tidak praktekkan. Kita tidak bisa memilih-milih seperti itu, karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah penguasa, Dia punya otoritas terbesar dalam hidup kita. Kita punya kewajiban untuk tunduk dan mentaatinya. Kalau ingin tampil beda, jadilah orang Kristen yang menjadikan Yesus Kristus Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Bukan kita yang mengatur Tuhan. Ayatnya mana? Coba, kalau yang punya Alkitab nih, semakin sulit orang punya Alkitab yang bentuknya kayak saya begini, ya, bentuk buku ya. Coba lihat, yang digaris bawahi, dikasih garis bawahnya atau dikasih stabilo, kira-kira ayat-ayat yang seperti apa? Ayat yang cocok untukku, yang nggak cocok dilewatkan. Apalagi ayat yang memerintahkan kita untuk bertobat, memerintahkan kita untuk melepaskan hak kita, memerintahkan kita untuk meninggalkan keinginan-keinginan hawa nafsu kita, yang sifatnya perintah, yang sifatnya kita nggak suka, yang sifatnya pengorbanan, penyangkalan diri. Mungkin jarang dikasih tanda, tetapi kalau ayat-ayat yang menguntungkan, yang kita sukai, yang cocok, itu kita kasih tanda betul, kita hafal, kita tulis, kita tempel di dinding, karena kita punya alasan, Tuhan harus penuhi ini, Tuhan harus penuhi ini. Ini kan nggak fair sebenarnya dalam sebuah relasi, tetapi puji Tuhan Bapa kita di surga tetap aja punya belas kasihan dan kasih karunia kepada kita, tetap menuntun kita supaya kita jadi punya sikap yang benar. Jadi saudara-saudara, belajar mentaati Tuhan, supaya kita bisa tampil beda, tetapi beda yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang ada risiko, ada orang yang tidak suka, ada orang yang meninggalkan kita, ada orang yang membenci kita. Itu bagian dari jalan hidup murid-murid Kristus. Karena Tuhan kita juga dibenci, ditinggalkan, karena apa? Menjalani, menggenapi rencana Tuhan. Kita murid-muridnya seharusnya berani mengikuti jejak Tuhan, pikul salib, sampai kemuliaan Bapa di surga dinyatakan dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu luar biasa sudah menyelamatkan kami dari dosa dan memindahkan kami dari gelap menuju terang-Mu yang ajaib. Tuhan ingin hidup kami menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah lingkungan, di tengah masyarakat di mana Tuhan tempatkan kami. Tuhan ingin kami tampil beda sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai surat Kristus yang terbuka, di mana melalui hidup kami, kasih Tuhan bisa dibaca orang lain, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan bisa dilihat orang lain, bahkan mengalir melalui hidup kami untuk mereka. Tuhan ampuni kalau selama ini kami justru larut dengan pergaulan, kami takut kehilangan teman, kami takut ditinggalkan teman, kami takut dibenci orang lain, kami kompromi dengan dosa, kami kompromi dengan dunia ini, sehingga tidak ada bedanya dengan orang-orang yang belum ditebus. Tuhan ampuni kami, biarlah kebenaran firman Tuhan ini kembali mendorong kami untuk berkomitmen dimanapun kami berada. Kami tampil beda untuk memberi kesaksian. Kami tampil beda untuk memancarkan kasih-Mu, memancarkan kebenaran-Mu. Beri hati yang teguh, hati yang berani, hati yang tidak mudah takut dan menyerah. Walaupun ada tekanan, ada permusuhan, akan kehilangan,
tetapi kami tetap teguh seperti Nuh yang tetap menjaga hidupnya tidak tercela di hadapan-Mu karena bergaul dan memiliki hati yang tunduk, yang taat kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah ingatkan kami, Engkau sudah tegur kami semuanya. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang bergabung dengan program ini, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka Tuhan tempatkan, jadikan mereka berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Keluarga-keluarga Kristen dimanapun Tuhan tempatkan, biarlah mereka juga jadi kesaksian yang baik bagi tetangganya. Jadi berkat, membawa dampak yang positif bagi lingkungan di mana mereka tinggal. Anak-anak-Mu yang Tuhan tempatkan dalam satu perusahaan, dalam satu lembaga, dalam satu dunia kerja tertentu, biarlah mereka juga berani tampil beda. Tuhan sertai, Tuhan berkati, supaya kehadiran mereka di tempat pekerjaannya itu juga membawa perubahan, mendatangkan sesuatu yang baik, yang mendatangkan kebaikan dan kemuliaan yang dari Tuhan. Demikian juga kehadiran gereja Tuhan dimanapun berada, Tuhan tempatkan di satu wilayah tertentu, biarlah gereja-Mu hadir, boleh menjadi berkat bagi lingkungannya, bagi orang-orang yang ada, yang berada di dekat gereja-Mu berada, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan, kasih Tuhan boleh dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Gereja-Mu sungguh-sungguh jadi kesaksian yang nyata, bahwa Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang penuh kasih karunia, Tuhan yang penuh dengan kebenaran, Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapak. Tuhan juga berkati anak-anak muda yang kuliah, yang sekolah dimanapun berada. Biarlah mereka juga boleh membawa perubahan, tampil beda, menjadi saksi-saksi Kristus melalui kehadiran mereka. Ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang membuat banyak orang semakin dicelikkan matanya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang layak dipuji dan disembah. Demikian juga untuk anak-anak-Mu yang Tuhan beri kesempatan untuk masuk di pemerintahan sebagai pejabat apapun Tuhan. Kehadiran anak-anak-Mu kiranya juga boleh tampil beda, menjadi kesaksian tentang kebenaran, tentang kejujuran, tentang integritas, tentang karakter yang baik, sehingga mereka juga mendatangkan kemuliaan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Jangan justru mereka menjadi contoh yang buruk dari orang-orang di sekitarnya. Tuhan teguhkan hati semua anak-anak-Mu dimanapun berada, selalu jadi berkat, selalu memancarkan kasih kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, luar biasa karena dalam Yesus Kristus Tuhan sudah menuliskan karyanya yang luar biasa dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin tampilkan kita supaya orang-orang yang kita temui bisa membaca hidup kita yang ditulisi oleh kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan. Kalau saudara-saudara memiliki pergumulan saat ini, jangan ragu untuk menghampiri Tuhan. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan juga untuk menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Percayalah, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, ada pertolongan. Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.